Mengejutkan, Asia hingga Eropa bisa gempar. Dikonfirmasi resmi tepat hari ini, Amerika Serikat resmi dicoret FIFA sebagai tuan rumah. Indonesia akan jadi venue pertandingan Piala Dunia 2026? Wah, Garuda fans wajib simak informasi penting ini. Nah ini nih, fakta besar akhirnya terungkap. Tom Haye buka-bukaan. Ulas fakta pahit di balik hancurnya timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Bocor. Media Italia kabarkan masa depan kiper timnas Indonesia Emil Audero bertahan di Palermo atau pulang ke Como? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, Asia hingga Eropa bisa gempar. Dikonfirmasi resmi tepat hari ini, Amerika Serikat resmi dicoret FIFA sebagai tuan rumah. Indonesia akan jadi venue pertandingan Piala Dunia 2026? Wah, Garuda fans wajib simak informasi penting ini. Di tengah gemuruh dunia yang menanti Piala Dunia 2026, sebuah kabar mengejutkan mengguncang panggung global. Amerika Serikat, yang semula akan menjadi pusat perhatian bersama Kanada dan Meksiko, terancam dicoret sebagai tuan rumah oleh FIFA. Konflik geopolitik yang membara di Timur Tengah telah mengubah rencana megah turnamen ini, dan dalam pergolakan itu, Indonesia muncul sebagai kandidat tak terduga. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta, yang biasanya bergemuruh dengan sorak supporter Garuda, kini disebut-sebut sebagai calon panggung laga-laga akbar. Dengan timnas Indonesia tengah bertarung di babak keempat kualifikasi, peluang menjadi tuan rumah bukan sekadar mimpi, melainkan langkah menuju sejarah yang dapat mengangkat sepak bola, pariwisata, dan ekonomi tanah air ke kancah dunia. Apa yang mendorong keputusan ini? Dan bagaimana Indonesia siap menyambut momen bersejarah ini? Pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Piala Dunia 2026 dirancang sebagai turnamen terbesar dalam sejarah, dengan 48 tim peserta dan 104 pertandingan yang awalnya akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat, dengan 78 pertandingan, diharapkan menjadi jantungan turnamen ini. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah mengubah segalanya. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan rudal ke fasilitas militer Iran, memicu balasan Teheran yang menargetkan kota-kota Israel. Situasi memanas ketika Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, melakukan serangan udara pada 21 Juni 2025 terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Iran, didukung Rusia sebagai sekutu strategis, membalas pada 23 Juni dengan meluncurkan 19 rudal ke pangkalan udara Al-Udeid di Doha, Qatar, markas utama militer AS, serta pangkalan di Irak. Penutupan ruang udara Doha dan ketegangan di Teluk Persia menciptakan ketidakpastian besar, mengguncang rencana olahraga dunia. Konflik ini langsung berdampak pada agenda sepak bola. Qatar dan Arab Saudi, yang ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober 2025, menghadapi ancaman keamanan. Penutupan ruang udara Doha pada 23 Juni mendorong FIFA mempertimbangkan pemindahan venue kualifikasi ke Oman atau Irak, yang menawarkan stabilitas relatif. Namun, Amerika Serikat menjadi pusat perhatian utama. Kebijakan larangan masuk warga dari 12 negara, termasuk Iran yang telah lolos ke putaran final Piala Dunia, memicu kontroversi. FIFA, yang menjunjung prinsip inklusivitas, menilai bahwa keterlibatan AS dalam konflik dan kebijakan imigrasi ketat dapat mengganggu kelancaran turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino, yang pada 2022 menegaskan bahwa sepak bola harus menyatukan dunia, mempertimbangkan langkah berani, mencoret Amerika Serikat sebagai tuan rumah, menyisakan Kanada dan Meksiko untuk menangani sebagian besar. Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk menggelar sebagian pertandingan Piala Dunia 2026. Stadion utama Gelora Bung Karno, dengan kapasitas 77.000 penonton, dan Jakarta International Stadium, JIS, berkapasitas 82.000, menawarkan fasilitas kelas dunia yang telah direnovasi pada 2024 untuk memenuhi standar FIFA. Indonesia memiliki pengalaman menyelenggarakan laga internasional,
seperti kemenangan 1-0 atas Tiongkok pada 5 Juni 2025 di SUGBK, yang dihadiri 77.000 supporter. Stabilitas politik Indonesia, jauh dari konflik Timur Tengah, menjadi keunggulan besar. Stadion lain di Bandung, Surabaya, dan Palembang juga siap mendukung, menambah daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah. Antusiasme supporter yang menggetarkan SUGBK saat kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok menjadi magnet bagi FIFA untuk memilih Indonesia sebagai pengganti Amerika Serikat. Sementara itu, timnas Indonesia tengah berjuang di babak keempat kualifikasi, menghadapi lawan tangguh seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Setelah finish keempat di grup C putaran ketiga dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain, 25 Maret 2025, dan Tiongkok, 5 Juni 2025, serta kekalahan 1-5 dari Australia, 20 Maret 2025, dan 0-6 dari Jepang, 10 Juni 2025. Skuad Garuda kini bersiap untuk format round robin babak keempat. Dua grup berisi 3 tim akan bertanding. Dengan juara grup lolos langsung ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke babak kelima untuk tiket playoff antar konfederasi. Indonesia, di pot ketiga bersama Oman, peringkat FIFA 118 dan 77. Menghadapi tim pot 1, Qatar, Arab Saudi, dan pot 2, Irak, UEA, dalam pengundian pada 17 Juli 2025. Tantangan besar menanti, dengan Qatar mengandalkan kecepatan Akram Afif dan Irak dengan kekuatan fisik Aiman Hussein. Meski berat, Indonesia memiliki modal kuat. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 menunjukkan potensi skuad Garuda, dengan Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol melalui umpan Tom Haye, dan Jai Idzes serta Rizky Ridho mematikan serangan Salem Al-Dausari. Indonesia mencatatkan 12 tembakan, 4 tepat sasaran, dan penguasaan bola 42%, menunjukkan efisiensi serangan balik. Prestasi lain termasuk mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, dengan kemenangan 1-0 atas Vietnam dan imbang 2-2 melawan Irak, serta perempat final Piala Asia U23 2024, menang adu penalti November 10 atas Korea Selatan. Jai Idzes, dengan 72% duel udara dimenangkan, Tom Haye dengan akurasi umpan 90%, dan Ula Romeni, pencetak gol penalti melawan Tiongkok, menjadi tumpuan. Namun, inkonsistensi di bawah Patrick Kluivert, terutama kekalahan telak dari Australia dan Jepang, menuntut perbaikan taktis untuk menghadapi tim-tim fisik Timur Tengah. Jika babak keempat dipindahkan ke Indonesia akibat konflik di Qatar, keuntungan bermain di kandang akan menjadi amunisi tambahan. Kemenangan atas Tiongkok di SUGBK, dengan 77.000 supporter mengguncang tribun, menunjukkan kekuatan dukungan sebagai pemain ke-12. Pemain muda seperti Rafael Struijk, Rizky Ridho, dan Ula Romeni, dipadukan dengan pengalaman Emil Audero dan Justin Hubner, memberikan harapan untuk bersaing. Atmosfer SUGBK, yang mampu mengintimidasi lawan seperti Bahrain, bisa menjadi kunci melawan Qatar atau Irak. Jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, peluang lolos semakin terbuka, baik melalui kualifikasi maupun potensi wildcard sebagai tuan rumah. Bermain di hadapan supporter sendiri, dengan sorak-sorai yang menggema, dapat meningkatkan moral Jai Idzes dan rekan-rekannya untuk menciptakan kejutan di panggung dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 akan membawa dampak luar biasa bagi Indonesia, jauh melampaui lapangan hijau. Kedatangan ribuan supporter dari 48 negara peserta akan memenuhi destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, meningkatkan pendapatan industri perhotelan, transportasi, dan kuliner. Qatar, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, meraup 17 miliar dolar Amerika dari pariwisata dan sponsor, dan Indonesia, dengan populasi 270 juta dan antusiasme sepak bola yang membara, memiliki potensi serupa. SUGBK dan JIS akan menjadi panggung promosi budaya Indonesia melalui upacara pembukaan, pertunjukan seni, dan produk lokal seperti batik dan kerajinan tangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, akan berkembang dengan penjualan merchandise dan souvenir, menciptakan peluang ekonomi baru. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan Piala Dunia akan menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari staf acara hingga pemandu wisata. Investasi dalam infrastruktur, seperti peningkatan bandara dan transportasi umum, akan meninggalkan warisan jangka panjang, seperti yang terjadi di Afrika Selatan pada Piala Dunia 2010, yang meningkatkan PDB sebesar 0,4%.
Indonesia, dengan basis penggemar sepak bola yang besar, dapat memanfaatkan momen ini untuk menarik investasi asing dan sponsor global. Eksposur dunia melalui siaran televisi dan media akan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata dan pusat investasi, menempatkan tanah air di peta ekonomi global. Bagi timnas Indonesia, menjadi tuan rumah adalah kesempatan emas untuk tampil di Piala Dunia. Jepang dan Korea Selatan pada 2002 menunjukkan bagaimana dukungan kandang mendorong performa, dengan Jepang mencapai babak 16 besar dan Korea Selatan menembus semifinal. Indonesia, dengan talenta seperti Tom Haye, Jai Itzes, dan Romeni, memiliki potensi untuk menciptakan kejutan serupa. Kemenangan atas Arab Saudi dan performa solid di Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan tim elit. Pemain muda timnas Indonesia akan mendapat panggung untuk bersinar, sementara pengalaman Emil Audero dan Justin Hubner memperkuat tim. Keputusan FIFA untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah momen yang dapat mengubah wajah sepak bola nasional. SUGBK, dengan sorak-sorai supporter yang menggetarkan, berpeluang menjadi saksi sejarah saat Indonesia tampil di panggung dunia. Tantangan di babak keempat kualifikasi memang berat. Tetapi dengan dukungan supporter dan infrastruktur modern, Indonesia siap menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah. Dampaknya akan melampaui olahraga, memajukan pariwisata, ekonomi, dan kebanggaan nasional. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan, melainkan tujuan nyata yang dapat diraih dengan semangat Garuda. Indonesia berdiri di ambang sejarah, siap mengukir nama di hati pecinta sepak bola dunia. Nah ini nih, fakta besar akhirnya terungkap. Tom Haye buka-bukaan. Ulas fakta pahit di balik hancurnya timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan luka mendalam. Dalam laga yang digelar di Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025, malam WIB, Indonesia dipermalukan dengan skor mencolok 0-6. Namun, lebih dari sekadar hasil di papan skor, gelandang timnas Tom Haye membongkar kenyataan pahit yang menjadi latar belakang kejatuhan Garuda. Lewat siniar pribadinya, The Haye Way, pemain berusia 30 tahun ini tak menutup-nutupi bahwa perbedaan kualitas menjadi faktor utama di balik kehancuran timnas Indonesia. Ia secara terbuka mengakui bahwa Jepang adalah lawan dengan level permainan yang belum sanggup disaingi oleh tim merah putih. Lalu kita masih akan melawan Jepang, tim berkualitas yang dengan mudah lolos ke Piala Dunia, tapi perbedaan kualitas terlalu besar, ungkap Haye tanpa basa-basi. Komentar Haye tersebut menjadi refleksi realistis atas kondisi timnas Indonesia saat menghadapi tim papan atas Asia. Jepang, yang rutin tampil di putaran final Piala Dunia sejak 1998, menunjukkan level permainan yang solid, presisi, dan disiplin sepanjang laga, bahkan ketika mereka telah unggul jauh dari Indonesia. Kekalahan terburuk era Patrick Kluivert lebih parah dari era Shin Tae-yong. Skor 0-6 dari Jepang bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan menjadi yang terburuk sejak Indonesia ditangani pelatih Patrick Kluivert. Bahkan jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong, hasil ini jauh lebih menyakitkan. Di Piala Asia 2023, Indonesia masih bisa mencetak gol dalam kekalahan 1-3 dari Jepang. Lalu di pertemuan pertama grup C, Garuda kalah 0-4. Kini, kekalahan 0-6 menjadi bukti bahwa pekerjaan rumah tim nasional semakin berat. Dalam laga tersebut, Jepang mencetak gol melalui Daichi Kamada, menit 15 dan 45-6, Takefusa Kubo, 19, Ryoya Morishita, 55, Shuto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Tim asuhan Hajime Moriyasu benar-benar menunjukkan dominasi total atas Garuda, baik dalam penguasaan bola, efektivitas serangan, maupun kedalaman skuad. Haye menambahkan bahwa Jepang unggul dalam segala aspek, mulai dari teknik individu, visi bermain, hingga kedalaman skuad yang merata. Ia mengakui bahwa Indonesia memang ingin bermain baik dan menunjukkan kualitas. Namun kenyataannya skuad Garuda masih belum cukup mampu untuk melawan tim dengan level seperti Jepang. Kami ingin menunjukkan kemampuan dan bermain bagus, tapi kami tidak cukup melakukannya, lanjut Haye dalam nada realistis. Ungkapan tersebut mencerminkan kejujuran dan evaluasi mendalam dari dalam tim, bukan hanya sekadar menyalahkan faktor eksternal atau keberuntungan.
Meski mengalami kekalahan memalukan, timnas Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tak lepas dari kemenangan dramatis atas Cina di laga sebelumnya. Tom Haye pun tetap bersyukur atas pencapaian tersebut. Itu hasil yang bagus bisa lolos ke putaran 4 kualifikasi, ujarnya singkat. Namun perjuangan belum usai. Di putaran keempat yang akan digelar mulai Oktober 2025, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Qatar, dan Irak. Jika ingin bersaing dan tak kembali jadi bulan-bulanan, skuad Garuda perlu pembenahan besar-besaran, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental bertanding. Kekalahan dari Jepang seharusnya tidak menjadi alasan untuk patah semangat, tapi dijadikan cermin untuk mempercepat perkembangan sepak bola nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi, kualitas pemain, serta pembinaan jangka panjang harus segera dilakukan. Jepang, sebagai lawan yang terlalu kuat, menjadi tolok ukur yang jelas tentang seberapa jauh Indonesia harus melangkah. Perbedaan kualitas ini tidak bisa diatasi dengan solusi instan, melainkan melalui proses panjang dan konsisten. Bocor. Media Italia kabarkan masa depan kiper timnas Indonesia Emil Audero bertahan di Palermo atau pulang ke Como. Masa depan kiper timnas Indonesia Emil Audero kembali menjadi sorotan. Palermo dikabarkan bersikeras mempertahankan penjaga gawang kelahiran Lombok tersebut agar tidak kembali ke Como FC, klub pemilik kontraknya. Negosiasi antara kedua klub Serie B Italia ini berjalan alot dan belum menunjukkan tanda-tanda akan menemukan kesepakatan dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan Tutto Mercato, Palermo masih berkeinginan kuat agar Emil Audero tetap memperkuat tim mereka. Kendala utama adalah masa peminjaman kiper berusia 28 tahun tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2025. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai nasib penjaga gawang yang telah menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia tersebut. Rencana utama Palermo tetap mempertahankan Emil Audero, pemain yang dimiliki oleh Como setelah 6 bulan masa peminjaman yang positif. Namun, negosiasi tidak berjalan mudah karena para petinggi tim masih memperhatikan hal-hal yang dinegosiasikan. Demikian laporan Tutto Mercato. Keinginan kuat Palermo untuk mempertahankan Emil Audero bukanlah tanpa alasan. Performa solid yang ditunjukkan kiper asal Nusa Tenggara Barat ini selama masa peminjaman memang layak diapresiasi. Dalam 15 penampilan bersama Palermo, Emil hanya kebobolan 21 kali dan berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak 3 kali. Statistik tersebut cukup mengesankan untuk ukuran kompetisi Serie B yang kompetitif. Performa konsisten inilah yang membuat manajemen Palermo enggan melepas Emil untuk mengarungi Serie B musim 2025-2026. Pertanyaan besar saat ini adalah bagaimana respons Como FC selaku pemilik kontrak Emil Audero. Hingga kini, klub yang baru saja promosi ke Serie A tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan kiper Indonesia ini. Como FC memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan Emil. Mereka dapat menolak perpanjangan masa peminjaman jika memang membutuhkan jasa Emil untuk memperkuat skuad di Serie A musim depan. Keputusan Como FC akan menjadi faktor penentu dalam drama transfer ini, mengingat posisi tawar mereka yang kuat sebagai pemilik kontrak. Mengantisipasi kemungkinan Emil Audero dipulangkan ke Como, Palermo telah menyiapkan daftar nama-nama pengganti. Manajemen klub tidak ingin terlambat dalam mencari sosok penjaga gawang berkualitas. Dua nama utama adalah Davis Vask yang sudah kembali ke Milan setelah berseragam Empoli. Lalu nama kedua adalah Jesse Joronen dari Venezia, tulis Tutto Mercato dalam laporannya. Davis Vask merupakan kiper asal Kolombia yang baru saja menyelesaikan masa peminjaman di Empoli dari AC Milan. Sementara itu, Jesse Joronen adalah penjaga gawang asal Finlandia yang pernah menjadi rekan setim Jai Idzes di Venezia pada musim lalu. Situasi ini menempatkan Como FC dalam posisi dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan kiper berkualitas untuk bertahan di Serie A setelah berhasil promosi. Emil Audero jelas memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni untuk level tersebut. Namun di sisi lain, Emil telah menunjukkan performa impresif di Palermo dan tampak nyaman dengan sistem permainan tim. Jika dipaksa kembali ke Como tetapi tidak mendapat posisi sebagai pilihan utama, hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan karirnya. Dalam dinamika transfer ini, Emil Audero sendiri memiliki hak untuk menyuarakan preferensinya. Sebagai kiper yang telah menjadi pilar penting timnas Indonesia,
Ia tentunya menginginkan waktu bermain yang optimal untuk menjaga konsistensi performa di level internasional. Keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan aspek pengembangan karir jangka panjang Emil, bukan hanya kepentingan klub semata. Drama transfer Emil Audaro ini masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Kedua klub memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-masing yang harus diselaraskan. Palermo membutuhkan sosok kiper andalan untuk ambisi mereka di Serie B, sementara Como FC harus memutuskan apakah Emil masuk dalam rencana jangka panjang mereka di Serie A. Kejelasan mengenai masa depan Emil Audaro diharapkan segera terwujud, mengingat waktu yang tersisa sebelum masa peminjaman berakhir semakin terbatas. Respons Como FC dalam negosiasi ini akan menjadi kunci penyelesaian saga transfer yang melibatkan kiper timnas Indonesia tersebut. Resmi. Buntut kekalahan dari timnas Indonesia, Cina pecat Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, resmi mendepak Branko Ivankovic dari jabatannya sebagai pelatih timnas Cina. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh CFA melalui laman resminya pada Jumat, 27 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Branko Ivankovic dipecat usai gagal membawa Cina berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan pelatih asal Kroasia tersebut terjadi secara mendadak. Pasalnya, Cina bakal bertanding di ajang Piala Asia Timur 2025 yang digelar mulai 7 Juli mendatang di Korea Selatan. Kepastian Cina gagal mewujudkan mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terjadi usai kalah dari timnas Indonesia pada laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni. Kekalahan atas skuad Garuda jelas jadi rekor memalukan bagi Cina. Pasalnya, ini jadi kemenangan perdana timnas Indonesia atas Cina setelah 68 tahun lamanya. CFA tak hanya mendepak Branko Ivankovic. Asosiasi Sepak Bola Cina juga mendepak seluruh staf pelatih yang membantu Branko Ivankovic dari pinggir lapangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah berakhir. Karena tim nasional gagal lolos ke babak playoff, kontrak pelatih kepala dan tim kepelatihan otomatis berakhir sesuai dengan kesepakatan, tulis pernyataan CFA pada Jumat, 27 Juni 2025. Setelah dievaluasi panel peninjau ahli, Federasi Sepak Bola Cina memutuskan Branko Ivankovic tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional. Federasi Sepak Bola Cina mengucapkan terima kasih kepada Branko Ivankovic dan tim kepelatihannya atas kerja keras dan kontribusi mereka terhadap sepak bola Cina, dan mendoakan yang terbaik dalam pekerjaan dan kehidupannya di masa mendatang. Lanjutnya, CFA juga bergerak cepat mencari pengganti. Pasalnya, mereka dihadapkan keterbatasan waktu sebelum Piala Asia Timur 2025. Karena itu, CFA menunjuk Dejan Djurjevic menjadi pelatih sementara timnas Cina senior. Sebelumnya, Dejan Djurjevic menjabat sebagai pelatih timnas U20 Cina. Untuk mempersiapkan dan berpartisipasi dalam kejuaraan sepak bola Konfederasi Sepak Bola Asia Timur E1, Piala Asia Timur 2025. Setelah peninjauan oleh kelompok peninjau ahli, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok memutuskan bahwa Dejan Djurjevic akan bertindak sebagai pelatih kepala sementara tim sepak bola pria nasional Tiongkok untuk memimpin tim berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, tulis pernyataan resmi CFA. Dalam pernyataan yang sama, CFA resmi bakal memulai pencarian pelatih baru timnas Cina. Sejumlah nama dirumorkan masuk dalam kandidat pelatih Cina, termasuk Shin Tae-yong. Pada saat yang sama, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok akan secara bersamaan memulai siklus baru pekerjaan pemilihan pelatih kepala tim sepak bola pria nasional Tiongkok. Lanjutnya, inilah 3 pemain timnas Indonesia dengan harga pasar turun drastis. Nomor 1 kena pangkas 38 miliar rupiah. Naturalisasi pemain keturunan sempat menjadi langkah instan yang terkesan ugal-ugalan dari PSSI untuk mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain yang mentas di liga-liga Eropa, termasuk Italia hingga Belanda, berhasil digaet dan menjadi WNI. Namun, seiring berjalannya waktu, efek jangka panjang dari kebijakan ini mulai terasa. Beberapa pemain mengalami penurunan nilai pasar secara signifikan.
Data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa ada setidaknya 3 pemain keturunan Indonesia yang mengalami penurunan tajam nilai pasar sejak dinaturalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa menjadi WNI tidak otomatis membuat karir mereka stabil. Apalagi jika tak diiringi dengan konsistensi performa di level klub. 1. Tom Haye. Pada September 2024, Tom Haye sempat masuk ke dalam daftar 5 pemain termahal di Asia Tenggara. Saat itu, ia punya nilai pasar mencapai 3 juta euro. Tom Haye yang resmi menjadi WNI pada Maret 2024 langsung mencuri perhatian publik karena dianggap sebagai pemain berkualitas dengan pengalaman luar biasa. Nilai pasar yang cukup tinggi ketika itu, bahkan tertinggi di timnas Indonesia saat itu, menjadikan The Professor sebagai sosok yang dianggap berharga. Namun hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, nilai pasar Tom Haye mengalami penurunan yang sangat signifikan. Per data Transfermarkt Juni ini, nilai pasar pemain 30 tahun tersebut hanya ada di kisaran 1 juta euro. Artinya, harganya turun 2 juta euro. Nilai pasar yang turun itu tidak terlepas dari kurang menonjolnya penampilan Tom Haye musim lalu dan jebloknya performa Almere City secara tim. 2. Shane Patinama. Shane Patinama resmi menjadi WNI pada Januari 2023. Saat itu, ia masih bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Nilai pasar Shane saat resmi menjadi WNI berada di kisaran 400.000 euro dan sempat naik menjadi 650.000 euro pada Desember 2023. Namun nilai pasarnya berangsur menurun sejak ia pindah ke KAS Eupen pada Januari 2024. Terbaru, nilai pasarnya jeblok menjadi 250.000 euro saja. Mirisnya hingga saat ini Shane Patinama yang punya pengalaman panjang di Eropa, hingga saat ini belum memiliki klub baru usai berpisah dengan KAS Eupen. 3. Mees Hilgers. Pemain keturunan terakhir yang mengalami penurunan nilai pasar yang sangat drastis usai dinaturalisasi adalah bek FC Twente ini. Saat resmi menjadi WNI pada September 2024 lalu, Mees Hilgers ditaksir bernilai 10 juta euro, menjadikannya sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Sayangnya performa yang menurun sepanjang musim lalu di klub dan berkurangnya menit bermain karena cedera, bikin nilai pasar Hilgers kini merosot. Per Juni ini, Transfermarkt menaksir nilai pasar dari Mees Hilgers hanya berada di angka 6,5 juta euro, atau turun 3,5 juta euro kurang dari setahun. Gerald van den Burg coret 5 pemain timnas Indonesia, U23 jelang Piala AFF U23 2025, pelatih tim nasional, Timnas, Indonesia U23, Gerald van den Burg bakal mencoret 5 pemain lagi jelang Piala AFF U23 2025. Lantas siapa saja pemain tersebut? Sesuai regulasi, hanya 23 pemain saja yang bisa didaftarkan van den Burg untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Sejauh ini, ia sudah mengumpulkan 28 pemain di pemusatan latihan, TC, sehingga 5 pemain terpaksa bakal dicoret. Seperti yang diketahui, sejatinya pelatih asal Belanda tersebut memanggil total 30 nama untuk menghadapi Piala AFF U23 2025. Namun, 2 kiper tak kunjung hadir, yakni Husna Al-Malik, Persik Kediri, dan Putra Sheva Sanggasi, Persib Bandung. Jadi, total hanya 28 pemain saja yang ikut TC Timnas Indonesia U23. Van den Burg sejauh ini masih memiliki waktu yang panjang untuk bisa menentukan siapa saja 5 pemain yang bakal ia coret. Sebab seperti edisi-edisi sebelumnya, setiap tim boleh mengirim nama-nama yang akan dibawa jelang sehari sebelum pertandingan pertama dimulai. Jadi, setidaknya masih ada 2 pekan lebih bagi Van den Burg untuk menemukan tim terbaiknya. Lantas siapa saja yang berpotensi dicoret? Satu hal yang pasti, 1 kiper bakal dicoret karena sesuai aturan, hanya 3 kiper saja yang bisa didaftarkan. Sementara Van den Burg sejauh ini sudah memiliki 4 kiper, yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasha, Erlangga Setio, dan Muhammad Ardiansyah. Jadi, ia hanya perlu membuang 1 kiper saja. Jadi, tinggal tersisa 4 pemain lagi yang bakal dicoret oleh Van den Burg. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda siapa saja yang mungkin keluar dari skuad Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia U23. Hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF
AFF U23 2025. Karena itulah, pasukan Garuda Muda tak boleh kehilangan 1 poin pun demi menjaga kans menjadi juara grup A.